Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat siang Ibu Bapak semua. Ketemu lagi dengan saya Amelia, yang siang hari ini akan memandu acara IG Live Gizi Anak Pelangi Parenting Online, yang siang ini akan membahas mengenai mengenal lebih dekat 8 sensory system. Wah, pasti agak-agak asing mungkin ya bagi sebagian Ibu Bapak yang sedang menyaksikan Gizi Anak Pelangi pada siang hari ini. Nah, supaya menambah wawasan kita, walaupun di kawasan BSD saat ini sedang hujan ya, mungkin di kawasan lain juga diguyur hujan, tapi tidak menambah semangat kita ya, justru menambah semangat kita untuk terus menambah wawasan mengenai dunia perterapian. Oke, mengenai tema kita pada siang hari ini, mengenal lebih dekat 8 sistem sensori, saya akan mengundang ya seorang ahlinya pastinya ya, Ibu Fatwa Sari, AMDOT. Wah, ini jauh sekali nih dari Kebumen, saya jauh-jauh mengundang beliau ya. Oke, coba langsung kita undang. Ya, baik, sepertinya belum terhubung. Kita tunggu karena mungkin cuaca hujan ya, jadinya sinyal-sinyal agak terganggu. Oke, langsung kita panggil nih, kita undang Ibu Fatwa untuk bergabung dengan Instagramnya Gizi Anak Pelangi. Ya, sepertinya di Kebumen. Oke, langsung aja kita ajak bergabung dengan Ibu Fatwa, okupasi terapis di rumah sakit di daerah Kebumen ya. Oke, sambil menunggu sambungan, buat ibu bapak yang ingin bertanya bisa langsung aja komentar, menanyakan perihal tema hal tumbuh kembang anak sekitar sosialisasi. Oke, sudah terhubung. Assalamualaikum Ibu Fatwa. Waalaikumsalam Bu Amel, apa kabar Bu Amel? Baik, alhamdulillah. Kayaknya masih muda, dipanggil ibu berani banget. Masih banyak Bu Amel, sama Bu Amel juga masih muda. Alhamdulillah dia bilang saya muda ya. Oke, baik Bu Fatwa. Sebelum kita ke materi, Bu Fatwa ini lulusan vokasi UI ya? Ya, benar sekali. Tahun 2016. 2006. Oh, 2016. Oke, 2016. Yang ketuaan Pak 2006 ya. Tahan nanti. Oke, pengalaman bekerja mungkin bisa sharing sedikit biar ibu bapak kita kenal lagi dengan Fatwa. Panggil Fatwa aja ya. Apa ibu, apa sus? Terserah Bu Amel aja deh. Terserah saya. Oke, silakan di sharing dulu pengalaman kerjanya di mana aja. Sekarang sedang aktif di mana? Oke, kalau sekarang yang dulu ya, kalau yang dulu setelah lulus saya langsung daftar. Pertama sih lebih ke arah kayak masuk ke klinik dulu ya di daerah Depok, karena kan masih ngekos di Depok, jadi kayak cari ilmu, cari tambahan rezeki juga kali ya Bu Amel ya. Jadi saya daftar di klinik di Depok, kemudian sambil masukin lowongan. Terus alhamdulillah saya keterima di Yana Center Group daerah Cilandak, tapi saya ditempatkan di rumah sakit ibu anak Mama Medical Care. Kemudian saya kerja di sana kurang lebih 2 tahun ya, 2 tahun. Terus alhamdulillah bapak saya minta saya pulang kampung, suruh daftar CPNS tahun kemarin, dan alhamdulillah 2018 saya diterima di kampung di rumah sakit Dr. Sudirman. Itu aja sih Bu Amel. Sampai sekarang saya Senang jadi okupasi terapis di rumah sakit Kebumen tersebut ya, Fatwa ya. Iya, betul. Oke, baik, terima kasih. Itu tadi pengalamannya Ibu Fatwa. Oke, sekarang ke tema kita pada siang hari ini mengenai mengenal lebih dekat 8 sistem sensori. Nah, mungkin sebelum tanya jawab ya, Ibu Bapak yang pengen bertanya juga bisa langsung komen di sini, dan sebelumnya Ibu Fatwa akan memaparkan sedikit mengenai apa sih 8 sensori system
kasih banyak Bu Amel. Sebelumnya saya mau sapa dulu ayah bunda yang baru bergabung atau yang sudah bergabung dari tadi. Selamat siang atau pagi menjelang siang ya. Dan terima kasih kepada ayah bunda yang udah mau ikutan nonton di IG Live dan bacaan pelangi. Semoga hari ini apa yang saya sharing buat ayah bunda bisa bermanfaat. Nah, di sini kan tadi dari Ibu Amel sudah ngasih clue nih, judulnya tentang mengenal lebih dekat 8 sensory system. 8 sensory system itu apa sih ya? Mungkin ada dari ayah, ibu atau bunda dan semua penonton yang sudah ikut hari ini sudah tahu apa sensori atau ada yang belum tahu juga. Jadi sebelum masuk ke 8 sensori, saya coba jelaskan sedikit aja gitu ya tentang sensori itu apa sih. Jadi di sini kalau secara sensori itu adalah stimulus atau rangsangan yang kita dapat dari luar ke dalam tubuh yang masuk melalui organ sensori. Organ sensori ini apa sih? Organ sensori ini nanti ini masuk yang saya jelaskan 8 sensori sistem tersebut. Nah, 8 sensori sistem ini apa aja ya ayah bunda? Kita bisa satu-satu dari satu-satu dulu ya. 8 sensori itu apa aja? Yang pertama itu ada sensori vestibular. Vestibular, kemudian ada visual, ada gustatory, olfactory, kemudian ada auditory dan yang terakhir interoceptive. Ayah bunda udah tahu belum sih ya dari kata-kata 8 sensory system yang sudah saya sebut? Mungkin ada yang sudah familiar ataupun ada yang belum familiar ya. Nah, saya jelaskan lebih rinci lagi nih. Dari yang pertama tadi ada sensori proprioceptive. Proprioceptive itu apa sih? Mungkin ada asing gitu ya. Mungkin bahasa awamnya itu tentang rasa sendi. Jadi proprioceptive itu kita bisa bilang rasa sendi. Jadi rasa sendi itu bisa juga dengan adanya tekanan kalau kita bilang gitu ya. Jadi di sini misal nih contohnya ya ayah bunda, proprioceptive itu gimana sih, masih bingung nih misal gitu ya. Jadi misal nih ada stimulus dari luar. Kita misal ada anak kecil nih ya, karena kita tentang lebih ke arah tumbuh kembang. Jadi misal nih anak usia 1 tahun sudah bisa jalan, misal gitu ya, sudah bisa jalan. Dia ketika jalan akan merasakan jalan itu seperti apa. Dia akan mendapatkan pada sendi-sendinya dia, misalnya di sendi lututnya dia. Ketika dia sudah memiliki respon sensori yang bagus, maka ketika jalan dia akan lebih hati-hati, lebih lebih memahami lingkungan sekitarnya dengan rasa dari sendi tersebut gitu. Itu untuk yang proprioceptive gitu kan. Kemudian kalau untuk yang vestibular itu apa sih? Lebih itu tentang keseimbangan ya kalau vestibular. Tapi keseimbangan dalam artian ini lebih ke arah ketika kita bergerak. Contohnya kalau kita gerak, biar nggak jatuh berarti kan kita butuh keseimbangan dalam tubuh kita kan ya. Jadi di sini ketika anak kecil atau ayah bunda yang masih punya anak-anak yang lucu, terus jalan kok masih goyang sana, goyang sini, terus nabrak dan lain sebagainya, bisa salah satunya sensori vestibular atau keseimbangannya masih belum tercapai secara optimal begitu. Kalau itu untuk yang vestibular. Lalu kemudian untuk yang ketiga yaitu sensori tadi udah proprio, kemudian vestibular, selanjutnya taktil nih. Taktil itu apa sih? Kalau secara awamnya itu taktil adalah sentuhan lah. Secara gampangnya kita anggap sentuhan. Nah, contohnya nih sentuhan itu misal untuk anak-anak ya, untuk anak-anak misal dia pegang tangan ibu atau pegang makanan, mereka akan mendapatkan input atau respon sentuhan taktil tersebut. Nah, ketika anak itu mempunyai respon yang bagus, jadi misalnya dia megang makanan, namanya lengket, dia sudah tahu lengket, dia tidak perlu
kayak histeris, histeris, atau dia takut atau jijik. Karena dia memiliki respon sensori yang bagus. Misal dia udah tahu ini dipegang, misal buah pepaya nih lengket atau berair, dia pegang nggak apa-apa karena dia makanan, dia tahu, dia sudah bisa memberikan respon sensori taktil tersebut secara adaptif atau sudah baik gitu. Kemudian tadi sudah ada proprioceptif, vestibular, taktil, selanjutnya ada visual. Kalau visual itu secara gampangnya adalah penglihatan kita. Jadi kalau penglihatan kita, misal nih untuk anak kecil usia 2 tahun yang sudah main sana sini, explore banyak, ya kita harus memberikan fasilitas kepada anak kita. Misal dia pengen lihat kupu-kupu, jadi masa lihat kupu-kupu cuma di HP atau di kertas, kita kan bisa ngajak kemana, misal ke kebun binatang dan lain sebagainya. Nah, ketika anak-anak kita sudah mendapatkan input visual atau penglihatan, dia kan akan diproses, oh itu kupu-kupu. Jadi nanti dari visual tersebut dia bisa menambah memori, menambah pemahaman tentang lingkungannya dia dari indera atau sistem visualnya dia gitu. Kemudian ini tadi udah 4 ya, yang kelima yaitu auditory. Auditory itu kalau kita bilang adalah pendengaran. Jadi pendengaran di sini misal kita dengar ada suara, bisa membedakan itu suara mama saya, itu suara ayah saya. Misal dipanggil, dia ini makan, dia responnya apa yang bagus ketika punya pendengar yang bagus, dia akan menuju ibunya. Jadi disuruh makan. Jadi proses dia mendapatkan input pendengaran, dia merespon dengan ibunya itu dari sistem pendengaran. Kemudian tadi ada 5 ya, 2 ya. Jadi proprioceptif, vestibular, taktil, visual, auditory, kemudian ada gustatory nih. Gustatory itu lebih ke arah kita bilang tentang pengecapan kata. Ini kita tuh kalau di lidah ada beberapa sama. Jadi ketika dapat makan dengan baik, berarti dia disebut mampu merespon sensori dari sensornya dia. Dia sudah belajar dan mungkin ayah bunda pernah mengajarkan ini rasanya manis, ini rasanya pahit, ini rasanya asin dan lain sebagainya. Jadi sejak kecil kita sudah latih sistem gustatory kita atau anak-anak kita, nanti ketika besar akan mempermudah dia untuk merespon terhadap makanan dan lain sebagainya. Jadi tidak ada tuh anak yang dimakan dan sebagainya, pasti dia dapat merespon sensorinya dia secara adaptif. Kemudian udah 6 ya, ini yang ke-7 tadi udah gustatory, sekarang olfactory. Nah, olfactory itu di sini awalnya adalah penciuman. Yang dimaksud penciuman itu apa sih ya? Jadi di sini misal suaranya bisa lebih jelas lagi nih, kurang jelas terdengarnya. Oke. Yang jelas ya, maaf ya ayah bunda, belum. Oke, jadi tadi yang keberapa nih Bu Amel? Tadi udah sekarang 6 ya, sekarang yang ke-7 ya. Oke, sekarang yang ke-7. Masih kurang jelas nggak nih Bu Amel? Kenapa Bu Fatwa? Ya, masih kurang jelas nggak suaranya saya? Sinyal kali ya, tahu gimana ya. Tapi ya, muncul jelas banget. Oke, lanjut Bu Fatwa. Tadi olfactory, penciuman. Jadi yang penciuman itu kalau kita secara awamnya nih, misal kita mendapatkan stimulus rangsangan dari penciuman, misal nih mama kita lagi masak atau ada lagi masak enak banget dan sebagainya, misal masakan tersebut selewat gitu. Boleh tukang bakso lewat, boleh. Terus anaknya suka banget sama bakso, tiba-tiba dia manggil mamanya, mama saya mau bakso. Berarti kan di sini dia belajar merespon dari indera penciumannya dia, karena dia senang banget nih, karena dia suka bakso, ngirup nih kan ya. Jadi dari organ dari hidung kemudian direspon di otak, diproses di otak dan direspon, dia kepengen. Jadi dia bilang lah kepada mamanya untuk
di bakso atau apa dan sebagainya gitu ya. Itu untuk yang ketujuh ya Bu ya, yang sistem olfaktori gitu ya. Terus yang kedelapan nih, mungkin ini lebih bingung kayaknya kalau yang kedelapan. Yang kedelapan itu namanya sistem proprioceptif. Kok proprioceptif? Maaf, maksud saya interoceptif. Sorry ya, maksud saya interoceptif. Ini interoceptif itu apa ya? Jadi kalau secara gampangnya itu, kalau tadi kan bisa kita lihat ya di Amel, jadi indera-inderanya tuh kayak di luar gitu ya, kayak telinga, jadi kayak kelihatan di luar. Jadi kalau yang interoceptif itu lebih ke arah dari dalam tubuh kita. Jadi kayak misal begini nih, anak usia 3 tahun harusnya kan sudah belajar toilet training ya gitu. Jadi di dalam tubuhnya dia bisa merasakan misal aduh kebelet pipis, aduh mau ngomong. Kalau dia sudah ngomong kan otomatis ngomong sama ayah bundanya, bun mau pipis, bun mau gitu kan, mau pupuk gitu. Jadi dia sudah mampu meregulasi apa yang dirasakan di dalam tubuhnya dia, organ-organ yang ada di dalam tubuhnya dia. Misal kayak tadi yang saya bilang, lebih gampangnya itu nanti untuk melatih dia pada saat toilet training. Kalau itu untuk yang interoceptif. Jadi bagaimana tubuh kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh dalam tubuh kita, organ tubuh kita. Jadi ketika dia bisa merasakan pipis, pupuk dan lain sebagainya, kan itu nanti akan mempermudah dia dalam melakukan aktivitas seharinya dia. Misal kalau anaknya ini udah pipis, jadi kan harusnya dia kalau belum bisa nih ke toilet kan ngomong sama ayah bundanya. Tapi kalau sudah bisa nanti ke sekolah dia kan akan lebih adaptif. Jadi aku udah kebelet pipis nih, aku mau tunjuk tangan nih sama bu guru, mau bilang bu saya mau ke toilet gitu kan. Jadi respon adaptifnya dia akan pergi ke toilet gitu. Kalau itu tadi ya udah 8 berarti Bu Amel nih. Gimana nih Bu Amel? Ada yang mau ditanyain lagi? Atau apa Bu Amel? Masih ketek-ketek ya nih suaranya. Ke-8 sistem sensori. Usia berapa sih 8 sensori sistem ini? Itu berarti ada yang otomatis atau yang didapat atau gimana ya? Ibu Fatou bisa jelasin. Misalnya sensori yang olfaktor, yang penciuman tadi itu usia berapa? Kalau untuk usia sebenarnya kan itu yang memang sudah didapat dari kandungan atau didapat dari lahir gitu kan. Jadi misal nih ibu sedang mengandung kan, jadi ketika dia mau melahirkan nih, jadi kan kadang ada yang bilang anak sesar sama anak lahir normal itu pasti akan lebih bagus anak yang lahirnya normal. Karena ketika dia lahirnya normal, kan di sini ibunya kalau pas lahiran normal nih ya Bu Amel ya, kan pasti dia ngeden gitu kan ya. Terus anaknya kan keluar tuh. Ketika keluar kan dia akan mendapatkan rangsangan seperti tekanan gitu kan, tekanan. Jadi tadi kalau tekanan kan masuknya dalam proprioceptif gitu kan ya. Kemudian ketika lahir dia kan juga bersentuhan gitu kan. Di sini dia juga akan mendapatkan rangsangan taktil gitu. Tapi kan di sini mungkin responnya yang masih belum ada. Tapi kan setidaknya anak tersebut sudah belajar tentang rasa-rasa sensori tersebut gitu kan. Ketika sudah lahir, misal anak bayi, kalau untuk penglihatan kan mungkin belum banget gitu ya kalau masih bayi gitu kan. Jadi kan dia pasti akan lebih ke arah kayak misal tau nggak sih Bu Amel kalau orang Jawa tuh bilangnya juneng, dijunjung meneng. Jadi juneng itu kalau bahasa Indonesianya berarti digendong langsung diem anaknya. Nah itu kalau Jawanya juneng gitu ya. Jadi dia kan di sini berarti anak tersebut merasakan bahwa tapi junengnya siapa? Misal nih anaknya nih juneng menang sama ibunya, sama ayah bundanya ya, karena dia merasakan input sensori dari misal keseimbangan dari ibunya enak, terus kemudian dari
taktil dia pegang semuanya biasa dan dia merasa enak. Apa namanya, dia ketika diangkat langsung diam. Jadi kan di sini dia mendapatkan respon misal sentuhan, kemudian mendapatkan respon dari apa namanya proprioseptif, dari vestibular. Jadi anak-anak misal bayi, misal kita ditimang-timang tuh, bayi ditimang kan senang kan ya, lebih enak. Itu kan di sini berarti dia sudah bisa nih di umur-umur bayi kita apa namanya latih sensori-sensorinya gitu. Ketika sudah masuk misal kayak mau MPASI ya, kurang lebih 6 bulanan gitu kan, berarti dia akan belajar tentang taktil juga, tapi taktil yang didapat dari gustatorinya. Jadi dia akan belajar untuk apa namanya tekstur-tekstur dari makanannya gitu kan, atau dia juga belajar kalau mau ngarah mengunyah nih, jadi kan dia akan belajar tentang gerak atau proprioseptif atau tekanan di dalam mulut-mulutnya dia gitu. Kalau untuk misal yang tadi saya bilang interoceptif yang terakhir itu kan nanti lebih ke arah ketika dia sudah bisa atau siap ke toilet training gitu. Jadi kita harus ajarin kalau misal mau pipis kayak ada ini loh, orang tua jadi harus tahu jam-jamnya anak mau pipis, mau pupuk gitu kan. Jadi kita bisa ngelatih interoceptifnya dia. Jadi dia apa namanya biar dia paham, oh ini rasanya rasa mau pipis, ini rasanya mau pupuk gimana gitu kan. Jadi harus dilatih. Jadi lebih baik ngelatih 8 sensori itu malah dari dini, sejak dini, jadi lebih baik. Jadi anak nanti kedepannya responnya akan lebih adaptif dan lebih baik lagi, begitu Bu Amel. Dari ke-8 sensori sistem ini, mana yang lebih penting? Apakah ke-8-8-nya penting atau yang paling penting ini nih? Oke. Kalau yang paling penting ya jelas 8-8-nya Bu Amel. Karena 8-8-nya ini harus kita ke depannya ketika anak sudah dewasa. Jadi untuk mempengaruhi dalam aktivitas sehari-harinya dia. Nah, kalau misal ada yang paling menonjol itu ya nggak bagus, atau ada yang nggak adaptif, atau ada yang nggak terstimulus, itu juga nggak bagus. Jadi dari ke-8 itu ya semuanya penting gitu Bu Amel. Perkembangannya sendiri nggak langsung 8-8 ini adaptif ya? Yang paling besar. Oke, jadi nggak semuanya langsung adaptif kan, tergantung pada apa namanya perkembangannya anak. Jadi kalau yang paling dasar-dasarnya, kalau yang saya pelajari, jadi ada piramida of Bloch. Yang paling dasar atau bawah di sini itu seperti vestibular, proprioseptif sama taktil, itu yang paling dasarnya gitu. Terus naik lagi nanti ada yang tadi gustatory, olfaktory, visual, terus kemudian ada interoceptif, begitu Bu Amel. Jadi tergantung juga jika dia beranjak usianya gitu Kak. Usia ini harusnya bisa apa, nanti kan dia akan terlatih sistem sensori tersebut gitu. Itu yang paling duluan adalah visual dan auditory ya. Kita memang 3 vestibular, taktil, proprioseptory. Nah, itu yang pertama. Dari 8 ini, kalau mengalami gangguan, Bu Fato bisa ciri-cirinya sebutkan, misalnya kalau gangguannya di visual itu seperti apa, kalau mengalami gangguan di sensori yang auditory itu seperti apa. Ya, kalau misalnya dari ke-8 sistem sensori tersebut tidak berkembang dengan baik, nantinya pasti akan mengalami masalah atau gangguan pada anak tersebut gitu ya. Misal nih anaknya apa namanya vestibularnya nih, misal vestibularnya tidak berkembang dengan baik gitu kan. Nanti kan dia akan paling gampangnya nih jalannya jadi sempoyongan gitu kan. Terus nggak apa namanya nggak seimbang, takut sama ketinggian. Di sini kan ada gitu kan, takut sama ketinggian. Terus apa namanya selain terlihat gitu, jadi kalau misal
ada yang nggak optimal, maka nanti kedepannya ketika dia melakukan aktivitas sehari-hari itu jadi kelihatan, ini kok jalannya kayak gini ya, kok kayak takut-takut ya, kayaknya ini keseimbangannya belum optimal. Tapi tidak semua keseimbangan aja sih yang mempengaruhi, jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi, jadi harus diobservasi lagi gitu Bu Amel. Jadi nanti kalau memang ayah bunda merasa bahwa kok anak saya jalannya masih gini ya, masih sempoyongan ya, padahal usianya udah misal udah 2 tahun nih ya gitu, yang seharusnya udah lari-larian kok masih jalannya takut-takut gitu kan. Jadi kenapa ya, ada masalah apa ya, apakah karena sistem sensorinya atau bukan. Nah, untuk mengetahui hal tersebut itu alangkah baiknya ayah bunda datang ke ahlinya atau ke dokter anak. Nanti kan ada timnya nih Bu Amel ya, nanti ya dari dokter anak, nanti ada dokter rehabilitasi medik. Nanti kalau memang bukan sebuah terapi, nanti kan akan dirujuk ke terapi mana nih, fisioterapi, okupasi terapi, atau terapi bicara gitu kan. Jadi sebenarnya ketika sensori ini bermasalah, nanti ngaruhnya sebenarnya terlihat ketika mereka melakukan aktivitas gitu Bu Amel. Jadi kalau memang ayah bunda merasa ini kok anak saya begini ya, apa ada masalah nih sama sensorinya dan lain sebagainya, jadi lebih baik daripada mengira-ngira, datang aja ke ahlinya. Nanti kan bisa diobservasi apakah benar karena sensorinya yang bermasalah atau ternyata karena otot-otot dan lain sebagainya. Kita bisa datang ke dokter anak pelangi ya Bu Fatwa ya. Oke, sepanjang pengalaman Bu Fatwa bekerja sebagai seorang okupasi terapis, dari ke-8 sensori sistem ini, mana yang paling banyak dialami oleh anak-anak yang mengalami delay speech atau gangguan perkembangan? Sebenarnya kalau selama saya menjadi terapis, kalau untuk anak-anak yang saya pegang, masalahnya itu sebenarnya complicated ya Bu Amelia. Jadi kadang malah keseluruhannya dia belum optimal gitu kan, atau memang bisa jadi kayak cuman masalah kayak nih, misal nih anaknya nggak pedean nih Bu Amel gitu ya. Kan ada anak kecil misal disuruh maju, disuruh salim sama orang kok pemalu gitu kan. Pas kita cek ternyata keseimbangannya belum bagus gitu kan. Ketika keseimbangan belum bagus, itu salah satu yang mempengaruhi, ternyata dia nggak pedean gitu sama orang gitu kan. Ternyata selain dari keseimbangan lainnya juga bisa, misal sentuhannya dia dikit-dikit jijian atau terlalu, kita bilang kalau jijian itu hypersensitif gitu ya, baru disentuh dikit udah langsung nggak mau gitu kan. Jadi kan dia terhadap orang lain untuk keluarnya gitu kan, misal mau sosialisasi kan jadi bingung gitu, jadi nggak pedean gitu. Atau kebanyakan sih lebih ke arah semuanya nanti mengikuti sih kadang Bu Amel. Jadi ini nggak bagus, ini ternyata juga nggak bagus gitu. Karena ketika melakukan suatu aktivitas, jadi kayak misal gampangnya nulis ya, misal nulis, kok anak ini tulisannya belum bagus dan lain sebagainya. Ketika dicek ternyata taktilnya nggak bagus, dia nggak suka nyentuh, misal pensilnya terlalu lembek atau pensilnya terlalu kasar, dia rasanya nggak enak gitu kan. Jadi ternyata dia masalah nih sama taktilnya. Kemudian ternyata dia masalah pada keseimbangannya. Jadi ketika nulis dia duduknya masih goyang-goyang dan lain sebagainya gitu. Jadi dia masih perlu kita latih lagi gitu Bu Amel. Jadi ternyata malah sensori yang bermasalah ketika menulis itu nggak cuma satu, nggak cuma karena taktilnya aja nih dia nggak mau megang pensilnya, ternyata yaitu misal keseimbangannya belum bagus, jadi duduknya nggak bagus gitu kan. Misal profilnya nggak bagus, jadi ketika menekan pensilnya nggak bisa, jadi nulisnya kurang tebal dan lain sebagainya. Kemudian ternyata visualnya nggak bagus. Kenapa? Atensinya kurang banyak. Misal kalau nulis kan butuh atensi ya, atau perhatian. Jadi kalau perhatian kan ada di area mata gitu kan. Jadi ketika dia memperhatikan itu dia kurang, dia masih main sana sini, kontak matanya masih kurang, ya nanti akan mempengaruhi kalau nulis jadi nggak selesai atau gampang pindah-pindah gitu Bu Amel.
gangguan di sistem sensorinya. Apakah ya stimulus apa yang diberikan pada anak yang mengalami gangguan sensori? Oke, kalau misal nih anak ayah bunda tersebut, tetap yang pertama saya sarankan konsultasi dulu gitu kan, biar nggak nebak-nebak. Nanti kalau nebak-nebak kan kayak dukun ya, cenayang, nanti jadi salah treatmentnya atau terapinya gitu. Jadi ketika memang ada masalah, ayah bunda nggak perlu takut, anak saya beda sama yang lain gitu kan. Sama tetangganya misal nih ada anak belum ngomong atau jalannya sempoyong, nanti juga umur segini bisa jalan sendiri, nanti juga bisa ngomong sendiri gitu. Zaman sekarang jangan kayak gitu. Sekarang udah beda banget sama dulu ya Bu Amel, waktu kita masih anak-anak itu beda banget. Sekarang kan sudah lebih milenial, lebih gimana anak-anak kan banyak main gadget. Ketika dia main gadget, otomatis kan cuma duduk aja, melihat aja gitu kan. Jadi dia kurang terstimulus gitu kan. Ketika memang ayah bunda merasa anak-anaknya ada masalah, ya yang saran saya yang pertama yaitu konsultasikan gitu kan. Bisa ke TC ini ya, Anak Pelangi ya, kan ada kan ya Bu ya. Nanti di situ bisa dicek oleh ahlinya gitu kan. Jadi ini anaknya ada masalah ini nih, misal nih jalannya masih sempoyongan. Nanti kan dari timnya sendiri akan memberikan program-program gitu. Nah, nanti ketika sudah ada program, pasti kan nanti ada terapi. Nanti ketika terapi pasti nanti ada home program ya dari terapisnya yang bisa dilakukan di rumah gitu. Jadi nanti ya kalau saran saya yang pertama ya konsultasikan dulu ya, biar nggak cenayang, biar nggak kayak dukun. Tapi kalau memang nanti ayah bunda sudah dapat konsultasi, nanti misal aduh ini lagi pandemi nih nggak bisa datang terapi, gimana ya, apa bisa dilakuin di rumah gitu kan ya, bisa banget, tapi dengan misal dapat pengawasan dari terapisnya gitu kan, atau ngikutin home program yang sudah terapis berikan gitu. Jadi kan nanti kan ada misal nih belum bisa, jalannya masih sempoyongan, di terapi sudah nih, nanti PR di rumah apa, misal di rumah nih nggak usah jauh-jauh, ayah bunda nggak usah nyari peralatan yang kayak ada di tempat terapi gitu kan. Itu kan mahal ya Bu Amel ya kalau dibawa ke rumah gitu kan. Kalau mampu ya silakan buat, tapi kalau memang ayah bunda aduh ini mahal, masa saya harus terapi tiap hari atau gimana gitu kan. Kalau di rumah apa ya, misal anaknya nih lagi biar lebih seimbang, misal sering jalan aja gitu kan. Misal sering jalannya medannya diperbanyak, misal ada belajar nanjak, belajar turun gitu kan. Jadi kan kalau misal ayah bunda di perumahan, misal ada perumahannya yang nanjak, ajakin anaknya jalan. Kemudian misal ada jembatan, bisa dilatih bareng gitu kan. Jadi anaknya akan mendapatkan respon yang adaptif terhadap sensorinya itu dari lingkungannya. Jadi nggak usah susah-susah. Pasti terapis nanti akan memberikan home program yang memang sesuai atau ada di rumah gitu, atau orang tua sanggupi gitu. Kalau memang sanggup beli silakan, kalau enggak nanti kan dari terapisnya akan dikasih pilihan-pilihan yang lain yang sesuai dengan masalah anak tersebut gitu Bu Amel. Kalau misalnya Bu Marta, kan kalau saya tahu ruang sensori juga itu kan seperti playground ya, maksudnya di ruang bermain, pasti ya fisik jadi banyak. Nah, kalau misalnya ada orang tua yang berpendapat di mall juga dengan di mall deh murah cuma 30.000 per jam dari tempat itu gimana tanggapan Bu Marta? Oke, sebenarnya kalau secara visual ya ruang sensori integrasi tersebut kayak di mall-mall ya yang Bu Amel tadi bilang gitu kan. Apa bedanya, padahal di mall mungkin lebih murah dibanding di tempat terapi kan. Ini yang membedakan adalah ketika di ruang sensori itu ada ada terapisnya, ada yang menghandle, ada yang memberikan
terapi yang sesuai dengan masalah anak tersebut. Kalau misal ibu cuman ke playground tapi ibu nggak bareng, dia cuman di bahasanya di cul gitu ya, dilepas aja gitu, dilepas dan nggak ada yang ngajak dia interaksi dan lain sebagainya, ya percuma gitu kan. Jadi dia ya ngapain main-main sendiri gitu kan. Lebih baik main itu ya bareng, dia nanti akan mendapat attachment, kedekatan terhadap orang tuanya, bermain karena masih kecil masih bisa main sama anaknya. Kalau udah gede pasti nanti susah bisa main sama anaknya. Jadi kalau ke playground boleh, tapi ya mungkin harus bareng, harus ada interaksi dan lain sebagainya. Kalau main-main aja ya mungkin nanti dia cuman akan dapat input, ya udah input yang bermain, ya dia gerak, dia misal keseimbangan dan lain sebagainya. Tapi saran dari saya ya bagusnya orang tua juga ikut bermain gitu kan. Jadi biar anaknya merasa bahwa ada orang tua di sini, jadi bisa main bareng, bisa ada komunikasi. Jadi dia akan menambah selain dari sensorinya, dia bisa menambah kosakata dan lain sebagainya itu Bu Amel. Jadi ya kalau bedanya kalau misal di terapis, ya itu kan ada terapisnya, dia akan memberikan treatment sesuai dengan program atau program yang memang sudah ditulis gitu kan, yang sudah direncanakan. Kalau bermain di playground ya itu lebih ke arah ya kayak bermain gitu Bu Amel gitu. Oke, kalau untuk sensori kita nggak bisa berapa menit ya Bu Amel, karena tiap anak itu memiliki masalah yang berbeda-beda gitu. Nggak bisa yang kita kayak misal ini nanti terapi SI misal nggak bisa jalannya masih sempoyongan, terapi SI-nya cuma seminggu gitu kan, nggak bisa gitu juga karena anak ini kan berkembang ya Bu Amel ya. Jadi ketika memang kok bisa seminggu cepat, ternyata di rumah dilatih, ternyata memang anaknya tidak mengalami masalah kognitif gitu. Jadi ada beberapa komponen yang nanti akan mempengaruhi ini bisa berapa lamakah, bisa seberapa cepatkah, itu nggak bisa kita asal ya besok 3 bulan anaknya bisa ini, nggak bisa gitu kan, nanti lihat perkembangannya Bu Amel. Kalau kayak gitu ada temannya, saya juga nggak tahu kalau bisa 3 bulan cepat gitu Bu Amel. Tapi kalau untuk terapinya sendiri sejam ya kalau di rumah sakit atau di tempat kalau untuk yang saya tahu ya Bu Amel ya, kalau di tempat swasta, rumah sakit swasta dan klinik-klinik biasanya terapi itu kurang lebih 45 menit ya. Kalau di rumah sakit yang pemerintah yang sekarang saya tempati itu kurang lebih 30 menit. Kalau orang tua yang melakukan latihan sensori di rumah itu harus berapa lama? Kalau bisa kan biasanya nanti akan ada, kalau memang dia sudah terapi ya Bu Amel, kan biasanya dari terapisnya akan memberikan program yang ada kayak durasinya. Nanti misal kayak ibu nanti main sama anaknya ya, misal main sentuhan, misal kayak main pintur atau main play-doh dan lain sebagainya. Misal ya kalau bermain kan nggak mungkin cepat gitu ya anak-anak ya, kurang lebih ya kalau bisa kayak pas kita terapi gitu. Jadi kayak misal 30 menit atau 1 jam dia bermain. Jadi dia akan puas juga kan kalau main main bareng sama orang tua, terus kemudian mainnya nggak dikit gitu kan, jadi nggak bentar. Jadi biar dia juga dapat merasakan gitu Bu Amel. Jadi kan nanti kayak ada misal sehari berapa kali mainnya kayak gitu Bu Amel. Jadi aplikasi terapi yang capek nggak sih kita tuh kan latihan fisik anaknya harus latihan loncat. Kalau yang nggak bisa loncat kan mungkin diajarin cara loncat, mau nggak mau kita juga mencontohkan mungkin ya. Itu gimana? Sementara dalam sehari mungkin 8 anak, gimana nih pengalaman bisa diceritakan? Kalau untuk okupasi terapis ya nggak cuma saya, semua teman-teman saya atau senior-senior yang lain gitu kan. Kalau
udah jadi okupasi terapis itu kebanyakan badannya kecil-kecil Bu Amel ya jadinya ya. Karena memang kita ketika bermain kan ada tahapannya ya Bu Amel. Kalau misal bermain anaknya belum sama sekali belum bisa bermain, otomatis kita akan membantu. Kita akan bareng gitu. Kita contohin juga kalau dia belum paham gitu kan. Jadi kayak misal anaknya belum bisa lompat nih Bu Amel, otomatis saya atau teman-teman yang lain ya akan bantu anak itu untuk lompat. Tapi juga kira-kira Bu Amel, kalau anaknya kecil kita sanggup. Kalau udah gede ya mungkin kita akan cari alternatif lain gitu, cara-cara lain. Kalau memang sudah kita tidak bisa, kita meminta bantuan sama orang tuanya gitu Bu Amel. Jadi ya emang harus, kalau capek ya dibilang capek Bu Amel, tapi capeknya senang gitu karena main sama anak-anak gitu. Jadi ya kalau dia belum bisa lompat kita bantu lompat. Kalau anaknya udah paham kata lompat dan tahu lompat itu seperti apa, ya udah kita cuman pakai verbal, ayo misal De Amel misal gitu lompat 5 kali gitu. Kalau dia udah paham, kalau belum paham ya kita bantuin. Mau nggak mau karena memang pembelajarannya begitu, kita contohin dulu, kita bantu dulu. Kalau memang lama-lama dia naik kan otomatis kayak kita mengharapkan dia ada peningkatan gitu, dari yang tidak tahu menjadi tahu gitu kan Ibu Amel. Dari yang tidak tahu bagaimana caranya, kita bantu dulu, kita contohin dulu. Kalau misal dari dicontohin sekali belum bisa ya diulang-ulang terus, diulang sampai akhirnya dia paham gitu. Ketika dia paham berarti kan dia sudah naik gitu kan, dia udah paham. Jadi ya kita tinggal pakai verbal, berarti kan di sini tingkat pemahaman dia sudah meningkat gitu. Ya kalau capek ya aku buangnya senang aja gitu. Kalau kerja capek pasti ada yang nggak ada kali banget. Nah, ini ada pertanyaan dari ibu apa yang komen di Instagram kita ya, dia menanyakan bagaimana cara melatih sensori gustatory pada anak spesial need usia 4 tahun. Oke. Jadi ini 4 tahun latih gustatory ada masalah apa nih? Masalah dia nggak mau makan ya? Masalah yang berhubungan dengan Oh ya, tetap yang pertama saya sarankan sama Bunda tadi yang tanya, konsultasi. Karena nggak bisa nih cuma pakai tulisan, kita juga bingung Bu Amel kalau tulisan. Kita tuh kayak harus lihat real anaknya gimana gitu. Tulisan sama asli kadang suka beda-beda gimana ya Bu Amel ya. Jadi ketika memang ibu mau ngelatih, misal nih yang gampangnya aja ya ibu misal anaknya makan susah nih, nggak suka yang lembek-lembek gitu kan. Kalau misal nggak suka lembek-lembek ya ibu latih misal makanan yang dia suka dulu. Misal makanan apa ya yang lembek, misal kayak bubur gitu kan. Jadi dicobain. Pertama mungkin kalau dia susah nggak mau masuk gitu kan, jangan dipaksa masuk dulu. Coba tangannya yang suruh megang dulu. Ini lengket, ini lembek gitu kan. Coba nih masukin ke mulut, enak. Tapi dicontohin juga, jangan langsung dia masuk pasti langsung dimuntahin, nggak mau. Jadi dicontohin dulu gitu kan, sama ini ayah bunda makan enak kok gitu. Nanti Dede makan juga ya gitu. Kalau Dede mau nanti bisa main nih sama ayah bunda, jadi dapat ada hadiah gitu. Jadi ketika anak kecil kan sukanya masih dalam tahap dikasih reward ya Bu Amel ya, dikasih hadiah. Jadi kan kita bisa mancing anak tersebut biar belajar gustatorinya dia gitu kan, rasa-rasa yang ada di makanan gitu. Ya itu nanti dapat rewardnya yang dia misal suka. Misal nanti main bola nih sama ayah kalau habis makan bubur gitu. Karena kalau memang misal dia nggak suka nih sama yang lembek, terus ayah bunda nggak ngelatih, ya itu nanti dia keterusan sampai dewasa, ya udah dia nanti akan nggak suka sama yang lembek-lembek. Makanya daripada itu ketika kecil itu harus benar-benar kedalaman sensori ini harus stimulasi, harus ditingkatkan agar mempermudah ketika dia sudah dewasa gitu. Jadi kalau dari kecil nggak dilatih, ibu biarin ya udahlah anaknya nggak mau makan ini, ya udah kasih ini aja gitu kan.
Ya besok kalau udah gede di tempat misal dia pergi merantau dan lain sebagainya nggak ada makanan ini, terus dia gimana responnya? Harus marah-marah kah atau gimana? Kan nggak mungkin gitu Bu Amel. Ya, selanjutnya dari Ibu Sinta, dia menanyakan usia kelas 3 SD, laki-laki belum bisa mau dan jongkok, gimana tuh? 3 SD berarti umur berapa nih Bu Amel ya? Kalau 9 tahun. 9 tahun belum bisa jongkok, belum bisa lompat. Oke, ya gitu. Yang pertama Ibu saya sarankan konsultasi ya Bu ya nanti ya, jadi biar dilihat anak. Tapi kalau secara ini misal belum bisa jongkok sama lompat, kan kita nggak tahu nih masalahnya di mana. Apakah karena di kelasnya gitu loh, bukan di kelasnya dia tidak bisa jongkok dan ada latihan yang bisa dia lakukan tidak. Oh gitu. Ya, tetap yang pertama konsultasi ya Bu Amel ya. Kalau mau misal latihan kan kita nggak tahu nanti masalahnya apakah karena otot-ototnya belum kuat atau karena memang keseimbangan dia jadi kalau misal lompat dia masih takut ketinggian atau gimana atau ketika jongkok dia merasa ada tekanan yang aneh dan lain sebagainya kan kita nggak tahu ya. Nanti makanya harus dikonsultasikan kepada ahlinya gitu, maksudnya langsung dilihat real gitu ya anaknya kenapa nih nggak mau jongkok. Tapi kalau memang mau ngelatih di rumah coba misal kasih mainan yang dia suka tapi sambil kayak jongkok atau lompat, jadi biar anaknya tuh nggak ngerasa dulu kalau ini tuh disuruh lompat disuruh jongkok, dia mau nggak gitu ya. Kalau misal dia mau kita harus cek lagi kok ketika main mau ya tapi kok disuruh nggak mau, ini kenapa gitu kan, karena apa gitu. Jadi ini nggak bisa kayak ngawang atau ngira-ngira ini kenapa nih harus dilatih apa gitu, karena nggak ngelihat langsung anaknya gitu, harus diobservasi dulu. Nggak mau jongkok nggak mau lompatnya itu karena apa gitu kan, karena banyak yang mempengaruhi gitu Bu Amel. Jadi nggak bisa ini nanti latihannya harus gini gitu kan, kalau saya cuman ngomong aja gitu kan belum lihat secara aslinya itu nanti takutnya beda gitu Bu Amel. Jadi tetap saran saya coba Ibu nih ke tempat terapi untuk anak pelangi boleh, bisa anak pelangi boleh. Oke Bu Fatwa, karena waktunya nggak berasa ya cepat ngobrol-ngobrolnya. Saran Bu Fatwa sebagai okupasi praktis pada para orang tua dan juga mungkin pada praktis. Oke, saran saya hal ini kan mengenai tanggapan sensory system ya, benar ada kaitannya gitu. Saran saya kalau untuk ayah bunda karena memang masih punya anak masih kecil, jangan lewatkan kesempatan tersebut karena kalau itu masa emas anak-anak untuk berkembang gitu kan. Jadi ayo ayah bunda tingkatkan sistem sensorinya anak-anak tersebut, anak ayah bunda gitu kan. Jadi jangan sampai dilewatkan karena ada pepatah ya Bu ya, kalau melukis di atas batu itu lebih mudah daripada di atas air. Kalau di atas batu itu kayak anak kecil gitu Bu Amel. Jadi itu gampang kita benerin kalau masih kecil. Tapi kalau sudah besar itu nanti susah. Jadi nanti bingung sendiri orang tuanya. Jadi kalau memang ayah bunda punya anak, coba ayo mari sama-sama belajar gitu kan. Banyak artikel-artikel atau kayak ini nih, kayak sekarang tuh Egilet dan lain sebagainya, ayah bunda bisa searching dan lain sebagainya untuk belajar, oh anak saya usia segini harusnya belajar apa aja ya gitu. Nanti ketika memang ada masalah jangan takut datang ke ahlinya gitu, jangan udah pesimis sendiri ini anak saya beda dan lain sebagainya, jangan gitu. Jadi
lebih baik mengetahui lebih dini daripada ketika sudah besar gitu. Jadi latih sensori sejak dini kalau saran saya, karena lebih mudah belajar waktu kecil daripada ketika sudah besar gitu Bu Amel. Baik, Bu Fatwa, terima kasih atas kontribusinya. Dan juga Ibu Bapak yang sudah berpartisipasi di intinya di belakang sensori sistem ini sangat penting untuk tumbuh kembang anak selanjutnya ya Bu Fatwa. Jadi kita sebagai orang tua harus lebih aware lagi. Jika kita melihat satu perbedaan dengan anak-anak lainnya, kita harus lebih aware kenapa ini ya. Lebih cepat lebih baik mendapatkan penanganan daripada saran gitu ya, karena kita tidak pernah tahu ketika misalnya seorang anak gangguan sensori di telinga misalnya ya, misalnya dia dengar suara musik takut nih, dengar suara kipas angin takut, cuman kan dianggapnya biasa gitu kan, takut kita kan tahu Pak kemarin gini. Nah, jangan dianggap remeh gitu ya Bu Fatwa ya, karena 8 sensori sistem ini adalah fondasi, sekali lagi ya, fondasi yang harus tumbuh kembangnya itu harus baik agar nanti di saat usia dewasa akan menjadi baik juga ya. Mumpung masih kecil masih bisa dilatih, ketika sudah besar mungkin sudah sulit ya. Jadi bukan masa apa ya, masa golden age-nya tuh udah nggak ada kalau udah di atas usia anak ya, 7 tahun ke atas gitu ya. Oke, baik Ibu Bapak, sekali lagi terima kasih. Jangan lupa di follow di Anak Pelangi, di subscribe YouTube-nya Anak Pelangi, dan di webnya Anak Pelangi, di www.anakpelangi.com, dan juga fanpage-nya Anak Pelangi. Ya, mungkin searching aja pokoknya nanti pasti ada. Oke, buat yang nanya-nanya yang nggak sempat dijawab mungkin bisa DM aja. Nanti bisa saya tanyakan ke Bu Fatwa ya. Bu Fatwa bersedia ya tanya-tanya lagi. Karena waktunya memang kita pada siang hari ini sangat terbatas ya. Oke, terima kasih sekali lagi Bu Fatwa. Next time mungkin kita akan ada perbincangan yang lebih gimana gitu ya. Insya Allah, Insya Allah. Oke, baik Ibu Bapak semua, saya berdua dengan Ibu Fatwa pamit. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.